Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman yanfa'una. Asbahna wa asbahan kulillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam kama ikhlas wa la nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Radina billah robba wa bil Islam dina wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tidak butuh pujian kita, namun kita yang butuh pujian memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memuji atau juga bersyukur kepada Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang pandai memuji Allah. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima atau juga mendengar pujian kita, syukur kita, sehingga dengan itulah kelak kita akan mendapatkan ganjaran atau juga mendapatkan balasan pujian atau juga syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita hadirkan Nabi kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, para nabi, keluarganya juga para sahabat yang juga tentunya pengikut-pengikut yang setia ke akhir zaman. Mudah-mudahan sekali lagi selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berselawat, dengan kita memberikan salam kepada Nabi kita mendapatkan syafaat, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang setia mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini, pagi yang insya Allah berkah, insya Allah kita senantiasa dinaungi rahmat dan juga dinaungi karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan tadabbur surat Al-Baqarah. Masuk kita pada ayat 133 dari surat Al-Baqarah terkait dengan atau masih terkait dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah keteladanan yang ke-8 ya. Kalau kita runut dari bagaimana Allah perlihatkan ya, pada ayat-ayat sebelumnya tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Nah, runutan daripada keteladanan ini adalah hasil dari apa yang telah Nabi Ibrahim ajarkan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Inilah hasil tarbiyah Islamiyah.
pembinaan Islam, pendidikan Islam, sehingga mereka menjadi orang yang sama, satu visi, satu ideologi, satu keyakinan kepada orang tuanya. Atau kita akan melihat di mana saat cucunya Nabi Ibrahim menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya, yang mana yang mereka sampaikan itu adalah pengakuan akan ketuhanan dari orang tuanya dahulu. Inilah yang seharusnya juga kita hadirkan di tengah keluarga, di tengah anak-anak, di tengah siapa saja kita kenal, untuk bisa menjadi orang yang satu visi dengan kita, satu ideologi, satu keyakinan, sehingga kelak kebersamaan kita di dunia akan juga menjadi kebersamaan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Nah, artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk pada kami hanya tunduk patuh kepadanya. Bayangkan, kan? Dimana tentunya anak-anak Nabi Yakub itu tidak pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim, atau mungkin ketemu sebagiannya, atau mungkin ketemu sebentar. Tapi ketika ditanya, bagaimana kalian nanti sepeninggal aku? Maka mereka serentak menjawab bahwa kami akan senantiasa menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang. Bahkan disebutkan nenek moyangnya siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Dan juga dijelaskan bahwa yang disembah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, ilahan wahidan. Dan mereka menegaskan lagi, kami hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan kalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini tentunya merupakan ayat yang juga penting bagi kita terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi orang yang memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri secara khusus, dan juga kepada keluarga-keluarga yang kita cintai, dan istri maupun anak, maupun juga nanti ke depannya mereka menjadi pelanjut dari ajaran yang kita atau orang tua kita dahulu, atau mungkin kakek dan nenek kita dahulu, itu hanya mereka juga mengenalnya. Bukan sekedar mengenal nama, tapi juga mengenal agama, mengenal keyakinan, mengenal ideologi yang dahulu kakek dan nenek kita menganutnya. Ya, kalau boleh kita katakan bahwa kita pun harus senantiasa mengajarkan kepada mereka
bagaimana ya kalau untuk nabi-nabi ya, Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail dan Ishak, atau yang dekat mungkin Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan bagaimana mereka bisa mengenal Nabi yang memberikan atau juga yang telah mengajarkan kepada kita, ya walaupun tidak langsung kita dapatkannya, akan ajaran Islam. Nah, kalau kita lihat pada ayat yang kita bahas ini, ada beberapa poin yang kita dapatkan. Pertama, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Am kuntum syuhada." Apakah kalian ya, hadir atau menjadi saksi? Ya tentunya tidak. Tapi kehadiran atau kesaksian ini tentunya adalah sebagai majaz, sebagai kiasan bahwa kita ini, atau mungkin saat itu ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya terkait dengan Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub atau ke atasnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya seakan-akan mereka hadir di saat Nabi Yakub akan meninggal. Nah, tentunya pertanyaan ini adalah pertanyaan dalam bentuk ya, takkidi atau takriri. Am kuntum syuhada. Apakah kalian memang memahami, mengetahui, menyadari, bukan memang kesaksian yang langsung hadir kan? Ya, tentunya kalau kita baca dan kita renungkan untuk diri kita tidak pernah bisa hadir pada saat itu kan. Tapi kita sadar bahwa kenyataannya memang terjadi, yaitu idh hadara Ya'qub al-maut, di saat Nabi Yakub kehadiran tamu. Siapa tamunya? Kematian. Hadara ya, hadara itu berarti hadir, kedatangan atau datang ya. Bahkan ini disebutkan dengan fi'il madhi, berarti memang kejadiannya ya pasti terjadi. Yakub berarti ya Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam dari keturunan Nabi Ishak. Al-mautu, kematian. Bahwa yang namanya kematian itu pasti datang. Kita bukan yang mendatangi kematian, tapi kematianlah yang mendatangi kita. Siapapun kita pasti akan merasakan kematian. Ya. Jadi ya kita ini bukan yang mendatangi kematian, namun kematianlah yang mendatangi kita. Dimanapun kita, apapun ya kedudukan kita, siapapun kita, bagaimanapun kondisi ya, apakah kita masih muda atau sudah tua, ataukah mungkin masih kuat atau sudah lemah, apakah sedang sakit atau masih sehat, alhamdulillah kita sekarang sehat, dan lain-lain. Senantiasa kita ya, menyadari bahwa kematian pasti akan menghadiri kita semua. Kita dijemput oleh kematian walaupun kita tidak tahu kapan dijemputnya. Kita pasti akan dihadiri oleh kematian walaupun kita tidak tahu kapan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan di saat kematian hadir, di saat kematian menjemput, di saat kematian akan ya, membawa kita ke alam yang lain. Nah, jemaah sekalian, ya, yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nah, dikatakan di sini idh hadara Ya'qub al-maut, di saat Nabi Yakub kedatangan, atau di sana ini disebutkan tanda-tanda kematian, tanda-tanda bahwa dia atau beliau yang mulia ini akan dihadirkan atau disambut
dijemput oleh kematian. Kesadaran ini tentunya perlu kita lakukan, bahwa kita kapanpun dimanapun pasti akan mendapatkan hal tersebut. Tentunya bagaimana kita ketika kita punya anak, punya cucu, kita sampaikan, kita senantiasa wasiatkan kepada mereka. Yang wasiatnya itu bukan sekedar wasiat dari sisi finansial ya, tapi dari sisi keyakinan, akidah, ajaran Islam yang kelak ketika diri kita sebagai orang tua dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau betul-betul memang kematian sudah hadir, mereka sudah memiliki bekal yang terbaik. Meskipun ya, harta juga baik, tapi ada yang terbaik, yaitu meninggalkan mereka dalam keadaan beragama Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub di saat datang kematian menjemput beliau, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Beliau berkata, beliau menyampaikan kepada anak-anaknya. Yang bisa dikatakan bani ini, bani artinya keturunan. Ada kan disebut Bani Yakub atau Bani Israel kan? Atau Bani Adam ya. Berarti ada dikatakan Bani itu langsung anaknya, tapi juga dikatakan bukan sekedar anaknya, tapi juga cucunya, cicitnya, atau orang-orang yang memang ada di bawahnya ya, keturunan yang jauh ya. Misalkan yang sering kita dengarkan ya, Allah berfirman Bani Adam. Bani Adam karena kita juga sebagai Bani Adam, keturunan anak Adam. Atau ya di ayat lain Bani Israel ya, keturunan Bani Israel artinya keturunan Nabi Yakub, yang mungkin tidak langsung ketemu Nabi Yakub dengan orang tersebut, tapi dia merupakan bagian daripada keluarga Nabi Yakub walaupun sudah jauh. Nabi Musa disebut nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Isa disebut nabi dari kalangan Bani Israel. Karena memang kalau dirunut ya, masih ada ketemunya dengan Nabi Yakub. Apalagi sebelum juga ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Yunus, nabi-nabi yang lain yang mereka mungkin kalau kita lihat ya dari sejarahnya, dari namanya pohon ya, pohon dari bagaimana keturunan itu, maka akan ketemu ya. Ini Nabi Isa, ini Nabi Musa, ini Nabi sebelumnya atau antaranya Nabi Yunus ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan sebagainya ya. Yang kesemuanya pasti akan ketemu dengan Nabi Yakub. Nah ini namanya Bani ya, keturunan. Jadi bisa langsung yang hadir saat itu sebagai anak atau cucu, atau juga yang tidak ketemu oleh Nabi Yakub, yang mereka ya tentunya sebagai keturunan dari ya Bani Yakub atau Bani Israel ya. Nah, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan ya, yang dikatakan oleh Nabi Yakub adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kelak kalian sembah sepeninggal aku. Nah, tentunya apa yang dikatakan ini bukan serta-merta ya, bukan sekedar saat akan meninggal baru berkata begitu, tapi tentunya ada pembinaan sebelumnya, pengajaran ya, pendidikan yang disampaikan oleh beliau kepada anak-anaknya. Nah, kalimat terakhir ini adalah sebagai penegasan. Kira-kira apa yang telah diajarkan dahulu itu melekatnya, itu membekaskan, itu sudah menjadi satu kehidupan yang tidak pernah bisa dia jauhkan enggak, atau yang dia sudah menjadi kehidupan yang memang tidak bisa lepas itu kan, tidak bisa jauh darinya. Ya tentunya kita kembali flashback gitu kan, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya.
Nabi Ishak. Ini kan kita lihat kalau Nabi Yakub berarti ke Nabi Ishak ya, karena memang beliau keturunan Nabi. Walaupun kita tidak bisa mengindahkan ada peran dari Nabi Ismail sebagai bagian daripada anak Nabi Ibrahim ya. Nah, jelasnya adalah bahwa Nabi Yakub ini sosok yang mulia, sosok yang berhasil dididik oleh bapaknya Ishak, atau juga berhasil juga dicetak oleh bapak Ishak yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya jika tidak langsung adalah cetakan Nabi Ibrahim itu berkat doanya Nabi Ibrahim. Kalau memang tidak langsung ya pembinaan itu hasil dari doa Nabi Ibrahim yang sekian kali dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat di dalam pembahasan sebelumnya itu di mana Nabi Ibrahim kata ya Rabbana ij'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami orang yang senantiasa muslim, berserah diri ya. Dan juga jadikanlah kami orang yang senantiasa mendirikan ibadah sholat ya. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ya Rabbij'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati ya. Ya Allah, jadikanlah kami yang selalu mendirikan ibadah sholat dan juga keturunan-keturunan aku. Jadi bukan hanya dirinya yang dia mohonkan, tapi juga keturunan. Maka hasilnya nyata. Ya tentunya bukan sekedar doa, tapi juga ada pembinaan. Selain itu juga ada doa yang lain yang memang ini hasil daripada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak boleh berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah. Paling tidak doa yang tadi saya bacakan ya, Rabbij'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ij'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami ya orang yang selalu mendirikan ibadah sholat, dan keluargaku juga ikut menjadi orang yang mendirikan ibadah sholat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu berserah diri kepadamu dan juga keluargaku, keturunan aku, selalu mendirikan sholat, selalu juga berserah diri kepadamu, Islam. Jadi ini yang tidak boleh kita lepaskan ya. Selain juga pembinaan ya, atau juga pengajaran ya, karena kita senantiasa berinteraksi ya, dengan keluarga, dengan orang kita kenal. Nah, apa dikatakan tadi? Mata buduna min ba'di, apa yang telah kalian sembah setelah aku tidak ada, sepeninggal aku. Ini jelas ya. Ini adalah kalimat yang tidak ujuk-ujuk, tapi sebagai penegasan dari Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang saat itu akan hadir ya kematiannya, menjelang kematian beliau. Nah, kita tahu tentunya Nabi Yakub adalah sosok yang ya, betul-betul sabar ya dalam menghadapi ya, bagaimana pendidikan atau juga pembinaan anak-anaknya. Ya kalau cara rinci kan di antara kisahnya, Nabi Yakub punya anak 12 dari yang laki-laki, ya ada juga yang perempuan. Nah di antara Nabi Yakub anak-anaknya ini ada yang kalau tetapkan langsung sebagai nabi yang telah menjadi pelanjut beliau, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Tentunya juga di tengah ya, hiruk pikuk tentang penetapan atau juga legalisasi ya, akan jatuh kenabian kepada Nabi Yusuf, maka ada iri ya, ada dengki yang terjadi pada diri anak-anaknya, yaitu ya, selain daripada Nabi Yusuf ya, itu dan juga Benyamin sebagai adiknya yang langsung dari Nabi Yusuf. Tapi itu hal yang memang sebagai lika-liku ya kehidupan keluarga Nabi Yakub. Tapi ujungnya adalah bagaimana setelah itu Nabi Yakub berpesan,
sambil bertanya kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di. Kira-kira atau nanti kalian ya, setelah aku tidak ada, apa yang kalian sembah? Tentunya kalimat ma ta'buduna min ba'di tidak sembarangan juga. Apa yang menjadi ideologi kalian? Apa yang menjadi langkah kalian atau yang menjadi panutan kalian setelah aku tidak ada? Ma ta'buduna. Kalimat yang ya, tentunya sangat sangat mendalam ya. Yang jika kita pahami kalimat ta'budu dari abada ya'budu ibadatan, artinya mengabdikan, pengabdian diri kepada zat yang kuasa, menyerahkan segala ya diri kita yang kita punya, ya, pikiran, ya, jiwa, anggota tubuh, semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena hakikatnya tugas kita di dunia ini adalah ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, di sini ditegaskan, ma ta'budun, apa yang kita sembah? Kalau kita sendiri bertanya kepada diri kita, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Kalau kita tanya kepada anak dan cucu kita, ma ta'buduna min ba'di, wahai kalian ya keluarga Nabi Yakub, ya kan, saat ditanya oleh Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku tidak ada nanti. Nah, yang mengesankan atau yang membesarkan hati dan jiwa Nabi Yakub adalah bahwa mereka berkata dengan serempak, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ini tentunya kalimat yang akhirnya menjelaskan bagaimana tarbiyah Islamiyah sudah ya melekat pada diri anak cucu Nabi Yakub dan juga anak cucu Nabi Ishak, anak cucu Nabi Ibrahim, yang mereka tidak ragu lagi untuk mengatakan demikian, bahwa ibadah yang kami lakukan adalah beribadah kepada satu Tuhan. Yang artinya keyakinan, akidah yang kokoh tertanam pada diri mereka. Na'budu ilahaka, ya kan? Kami menyembah Tuhanmu. Ini tegasnya adalah bahwa memang kamu mengajarkan kepada kamu, wahai Ibrahim, wahai Yakub, akan Tuhan yang satu, yang esa. Jika mereka berkata demikian, bahkan juga ya, Nabi Yakub ini mengajarkan bagaimana orang tuanya, bagaimana kakeknya dulu juga mengajarkan, sehingga mereka juga mengenal akan jati diri kakeknya atau bapak ya dari Nabi Yakub dan juga buyutnya yaitu Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ishak. Bahkan bukan hanya itu, juga diajarkan akan ya kalau dikatakan kakek dari yang lain ya, kalau dikatakan pamannya Nabi Yakub ya, pamannya Nabi Yakub, atau juga sebagai kakeknya mereka yaitu Nabi Ismail. Ini perlu dan penting juga ya, kita mengenalkan orang yang memang bagian daripada keluarga. Jadi jangan sampai kita punya keluarga kita nggak kenalkan, sehingga akhirnya ketika mereka dewasa nggak kenal siapa ini, siapa itu kan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana mereka juga diajarkan bahwa ya semua dari kakek dan nenek ya, atau juga paman gitu kan, atau juga buyut, mereka mengajarkan Tuhan yang satu. Jadi mereka berkata ada hal yang sangat penting juga di sini, beberapa poin itu kan dari ungkapan mereka. Yang pertama adalah na'budu ilahaka. Na'budu artinya kami menyembah, senantiasa kami menyembah. Karena kalimat adalah dengan fi'il mudhari, kata kerja masa kini, saat itu, dan juga akan datang. Tidak pernah
berhenti, tidak pernah bergeser, tidak pernah berganti ya. Di mana mereka ini keturunan Nabi Yakub ini mengatakan na'budu ilahaka. Kami menyembah, kami mengabdi, senantiasa kami menyembah, senantiasa kami mengabdi kepada Tuhanmu wahai Nabi Yakub. Ya Tuhan, tentunya Tuhan Nabi Yakub ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga menegaskan Tuhannya selain engkau, maksudnya adalah yang juga telah diajarkan oleh orang tuamu wahai Nabi Yakub, buyut kami wahai Nabi Yakub, yaitu wa ilaka abaika, ya. Dan juga yang diajarkan oleh nenek moyang kamu, bapak kamu, kakek kamu, buyut kamu, yaitu siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Ini tentunya ya menjadi pengajaran yang sangat penting. Selain daripada mengajarkan keyakinan, juga mengajarkan bahwa orang tua kita juga demikian. Nah ini juga ya selain daripada itu ya menegaskan akan bagaimana hasil dari tarbiyah Islamiyah yang baik, juga untuk istilahnya membantah itu kan, membantah dari klaim-klaim yang dilakukan atau disampaikan oleh orang-orang merasa sebagai bagian daripada keturunan Nabi Ibrahim, tapi sembahannya berbeda, keyakinannya berbeda. Misalkan mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub, Bani Israel, ya, Israel sekarang, ya kan, atau mungkin dikatakan Yahudi, atau mungkin ya kalau cara modernnya Zionis, gitu kan. Dan ini mereka yang akan mengaku sebagai ya keturunan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, yang kalau di atas juga ketemu akan ya runutannya kepada Nabi Ibrahim, ya, atau sebelum Nabi Ishak, atau sebelum Nabi Yakub, ya. Ini sebenarnya nggak matching itu kan. Kalau mereka mengaku, kenapa kok menyembah selain Allah? Kenapa perilakunya kok nggak sesuai dengan perilaku yang telah ya dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, atau ya yang mereka mengaku sebagai keturunan dari mereka. Begitu juga kalangan Nasrani, ya, artinya pengikut Nabi Isa. Nabi Isa pun bagian daripada ya keluarganya Nabi Yakub, ya. Nah ini kan nggak sesuai itu dengan kata yang mereka anggap sebagai bagian daripada keluarga. Padahal yang dikatakan oleh keturunan Nabi Yakub saat itu adalah na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida, Tuhan yang satu, ya. Nggak ada Tuhan lain, nggak ada Trinitas, nggak ada begini, nggak ada begitu. Satu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi klaimnya salah, ya, itu kan. Begitu juga kalau kita lihat kepada keturunan Nabi Ismail, ya, kalau secara khusus yang diyakini oleh bangsa Arab, ya, dari suku Quraisy, ya, atau ya dari keturunan atau dari kelompoknya Nabi Muhammad, ya, selain daripada Bani Israel, kan. Nah, ini kan mereka-mereka yang di Mekah gitu kan merasa sebagai pengikut pewaris Nabi Ibrahim melalui ya tentunya Nabi Ismail, kan. Katanya mereka begitu. Kami emang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ya. Tapi kenapa kok ketika mereka mengatakan demikian, di Ka'bah ada berhala, ya, bahkan sampai 360 berhala, ya. Sembahan mereka bukan Allah tapi berhala, walaupun mereka mengatakan ini hanya sebagai perantara, nggak boleh juga, ya. Nggak ada ibadah pakai perantara. Nah, jadi hakikatnya ini semua adalah klaim-klaim yang salah. Merasa sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim, tapi tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, atau yang nyata di sini dikatakan mereka keturunan juga senantiasa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi
Ismail serta Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ditegaskan di sini bahwa keturunan yang benar, keturunan yang memang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim harusnya na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Apa yang dilakukan? Ilahan wahidah, menyembah Tuhan yang satu. Esa, tidak ada duanya. Tauhid yang memang diajarkan oleh Nabi Yakub. Jadi jelas itu kan bahwa tarbiyah, pembinaan, ya, ajaran Islam yang benar adalah demikian, yang kelak setelah itu akan mencetak generasi yang melanjutkan risalah yang telah disampaikan oleh orang tua dahulu. Kita pun hendaknya demikian. Kita bisa memberikan kepada anak-anak bagaimana tarbiyah Islamiyah dengan pembinaan yang baik, jika kelak mereka tercetak dengan baik, walaupun sekarang ini tantangan begitu besar, tantangan yang tidak bisa kita sepelekan. Begitu mudahnya orang sekarang ini mendapatkan pengajaran dari sisi yang lain. Kalau tidak diajarkan ya langsung, maka dia mendapatkan pengajaran dari yang lain, media sosial begitu mudahnya, televisi dan juga media-media lain. Nah, jadi ilqala li banihi ma ta'buduna min ba'di, inilah ungkapan yang tulus dari Nabi Yakub kepada anak-anaknya, dan jawaban yang tulus pula disampaikan oleh mereka-mereka. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah. Selain daripada itu juga ini perlu kita ambil pelajarannya bahwa pentingnya pengajaran akan orang-orang terdahulu, apalagi yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Di sini kan bagaimana Nabi Ibrahim memperkenalkan buyutnya, Nabi Yakub ya, memperkenalkan buyutnya kepada anak-anaknya sehingga mereka begitu kenal. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang tidak ketemu dengan buyutnya Nabi Ibrahim. Ada mungkin yang ketemu tapi sebentar saja. Ya, kalau dalam sejarahnya itu kan, kalau di dalam film itu kan yang divisualisasikan itu kan Nabi Yusuf, ya, cerita Nabi Yusuf itu kan ya tidak diketemukan langsung ya, Nabi Ishak dengan cucunya nggak ketemu itu ya, karena Nabi Yakub tinggal di satu daerah, sementara Nabi Ishak tinggal di daerah lain ya, di Kan'an itu kan. Baru setelah Nabi Ishak meninggal, maka akhirnya Nabi Yakub pergi ke sana ke tempat Nabi Ishak dan melanjutkan risalah. Artinya anaknya Nabi Yakub tidak ketemu dengan Nabi Ishak kakeknya. Artinya juga Nabi Ibrahim sebagai buyutnya juga tidak ketemu. Nabi Ismail apalagi tinggalnya di Mekah ya, tidak ketemu juga. Tapi Nabi Yakub senantiasa mengenalkan mereka akan bapaknya, akan buyutnya, ya, akan ya, kalau kita engkongnya itu kan ya, ini dikenalkan sehingga setelah ya Nabi Yakub ya di masa tua dan akan menghadapi kematian, mereka berkata dan jawab mereka tentunya mengesankan sekali ya, bahwa mereka begitu mengenal ya, bapak mereka ya, nenek moyang mereka, dengan mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi pengenalan pada keluarga itu penting ya, sehingga akhirnya mereka mengerti bahwa mereka punya ya keturunan atau juga punya keluarga di atasnya ya, yang memang keluarganya adalah keluarga yang mengajarkan kepribadian yang baik, kesolehan, ketulusan. Nah, jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, di ujung dari kalimat bagaimana mereka menyampaikan ya, adalah wa nahnu lahu muslimun, dan kami juga adalah orang yang senantiasa taat dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan di sini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh
anak-anak Nabi Yakub itu ada dua sisi. Ada sisi ideologi, ada sisi praktek atau amali. Ideologinya adalah ilahan wahidah. Mereka berideologi atau berakidah ya berketuhanan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting juga bahwa iman itu ditanamkan sebagai keyakinan yang tumbuh, yang melekat pada diri seseorang, dan lanjutannya adalah bagaimana prakteknya, bagaimana amalinya, perbuatan yang dilakukan dari keyakinan yang sudah melekat. Maka mereka mengatakan wa nahnu lahu muslimun, kami senantiasa patuh, tunduk, berserah diri, mempraktekkan segala yang kita dan kami yakini dengan ajaran Islam, dengan praktek-praktek Islami. Karenanya ya ini perlu juga kita tata ya diri kita atau keluarga kita, bahwa kita ya bukan sekedar beriman ya, bertauhid ya, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi praktiknya nggak ada. Jangan. Ya, ini harus juga dilakukan seimbang dan praktiknya adalah sesuai dengan ajaran yang kita anut. Ya, keyakinan kita miliki. Sehingga sejalan seiring ya, bahwa amal sehari-hari kita sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Anak-anak cucu kita demikian. Karena ada orang ya yang punya keyakinan beriman kepada Allah, tapi perbuatannya nauzubillah, perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kadang sikapnya, kadang perkataannya, kadang ideologinya, kadang pikiran-pikirannya yang kuat. Ya, banyak yang kita perhatikan. Bahkan bukan orang biasa, orang yang sudah bertitel profesor pun, doktor pun juga demikian. Pikirannya ya begitu ya nyeleneh gitu kan, kata-katanya tidak sesuai, padahal mereka menjadi panutan. Nah, ini berbahaya, lebih berbahaya lagi kalau kita katakan dia memiliki titel, memiliki pendidikannya tinggi, tapi pikirannya, ideologinya, perkataan dan perbuatannya tidak muslim, tidak sebagai orang yang beragama Islam. Mungkin orang mengatakan ya akidahnya kok bagus, akidahnya adalah Esa, Tuhan yang satu, tapi kenapa begitu kan? Nah, ini kan yang menjadi masalah. Jadi dia tidak menyesuaikan diri, tidak menselaraskan ya, bahwa na'budu ilahaka wa ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa satu ilah wahidah, itu satu di situ saja, tapi wa nahnu muslimun tidak ada. Ya. Jadi tidak sinkron ya, tidak dipraktekkan ya dari apa yang dia miliki atau dia yakini. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa iman itu tidak sekedar ya cita-cita, angan-angan, tapi juga apa yang ada di dalam kehidupan kita harus juga sesuai. Bagaimana kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ujian itu bukan sekedar ujian yang tidak menyenangkan, tapi ujian yang menyenangkan. Yang menyenangkan pun bagian daripada cara Allah menguji kita, iman kita baik atau tidak. Hasibtum ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia mengira dibiarkan begitu saja ya, mengatakan beriman sementara mereka tidak diuji. Diuji apa? Diuji musibah-musibah ya, atau apakah dengan miskin, dengan sakit dan sebagainya, itu ujian. Tapi ada juga orang diuji dengan kesenangan ya, dengan kekayaan, kenikmatan yang berlimpah, diuji juga. Nah, kelihatan situ walaupun fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh telah kami uji orang sebelum kalian dengan uji kenikmatan ya. Bagaimana Nabi Nuh diuji kenikmatan, tapi akhirnya mereka membantah ajaran Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Lut juga demikian, diuji dengan kenikmatan, kebanyakan kenikmatan. Ya, Fir'aun, Qarun, ya, juga demikian, diuji dengan kenikmatan, tapi mereka gagal. Walayak laman Allah ladina sodaku, nampaklah situ kami ketahui orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan orang-orang yang ada yang berdusta dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian ya memang ya
tentunya kita pun demikian ya. Kita juga kadang ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya gerakan kita harus sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya, wa nahnu la muslimun itu penting juga, walaupun di sini adalah kata yang disebutkan oleh anak-anak Nabi Yakub, tapi menjadi ya real bagi kita juga, harus kita praktekkan, kita amalkan. Seringkali memang kita saksikan ya, walaupun kita bisa mengaca diri kita ya, tapi juga ada yang perlu kita lihat bagaimana ada masyarakat, ada juga tokoh, ada mungkin mereka yang diberikan amanah ya sebagai pejabat, tapi sayang mereka muslim tapi tidak ya mewujudkan keislamannya dalam praktik mereka. Jabatannya tidak digunakan, tidak dijalankan sesuai dengan amanah yang diberikan ya dari jabatan itu, ya kedudukannya, ada juga namanya juga tingkat pendidikannya juga memiliki level yang tinggi kan, tapi sayang ya, pendidikannya tidak mereka juga aplikasikan dalam keimanan mereka dalam sebagai seorang muslim ya. Iman itu bukan sekedar keyakinan tapi juga amal ya. Maka dalam ungkapan al-iman laisa bitamanni walakin ya ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan sekedar angan-angan, iman itu bukan sekedar cita-cita ya, tapi dia merupakan ya penetapan atau ketetapan dalam jiwa, dalam hati, dan dipraktikkan dalam segala kehidupan yang nyata ya. Al-iman laisa bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan sekedar kata-kata manis saya beriman, mungkin ya waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Sama ya dengan sebelumnya, bahwa iman itu ya bukan sekedar kata-kata manis, tapi juga adalah yang menetap di dalam jiwa lalu dipraktikkan dalam kehidupan. Ini yang diamalkan oleh keluarga Nabi Yakub ya, di saat beliau bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, maka dengan serentak mereka mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq ila wahida. Ini sebagai keyakinan yang mantap ya, yang dilakukan oleh anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam, ya tentunya keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua nyata beribadah kepada Allah. Tapi juga kenyataan mereka lain lagi dari yang lain, yaitu tambahannya adalah mereka juga nahnu muslimun, menegaskan bahwa kami adalah orang yang muslim berserah diri, yang taat, patuh, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya nyata bahwa mereka bukanlah anak cucu yang abal-abal ya, anak cucu yang tidak ya hanya sekedar pengakuan, tapi juga dalam praktek juga mereka senantiasa melakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maka mereka juga ya tentunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak dan cucu yang berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan yang kita bahas pada hari ini pada kita surat Al-Baqarah ayat 123. Inilah hasil dari keteladanan Nabi Ibrahim yang mana terbentuk keluarga oleh tarbiyah Islamiyah, yang mana tarbiyah Islamiyah melekat pada diri anak cucu Nabi Yakub, atau juga dari keturunan Nabi Ishak dan keturunan Nabi Ibrahim, yang ini adalah penting sekali dalam pembentukan keluarga yang Islami, keluarga yang baik, keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. In uridu ilal Islam astaqatu wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Bapak sekalian.
Baik, jika tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat ya, karena oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan marilah kita pilih dengan kita mohon kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan na'imin dan luar ni'mat wa ibadah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa arhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al Allahumma ta'budu tadi dari Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna muqima sholati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna muqima sholati wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma razuqna wa auladana wa dzurriyatana rizqan wasi'an mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa lisanan shadiqan wa amalan taqabbala wa rizqan wasi'a bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.